Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, topik yang saya bicarakan pada kesempatan ini ialah imam dan khatib di Indonesia dan Turki. Satu ketika bersama seorang dosen UIN, saya berjumat di masjid di dekat rumah kami. Dalam bagian awal khutbahnya, khatib menyampaikan ayat Al-Quran yang artinya, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Dia dan Rasul tersebut. Khatib selanjutnya menjelaskan bahwa mengikuti Nabi Muhammad berarti mengikuti Al-Quran dan hadis yang beliau bawa dan sampaikan. Sedang yang dimaksud dia mengikuti Al-Quran dan hadis adalah mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, yakni Islam. Sang khatib menegaskan lagi. Selanjutnya khatib tersebut menerangkan bahwa sebagaimana sudah diketahui, Islam memiliki 5 rukun. Dan kelima rukun itu akan dijelaskan. Akan tetapi penjelasan yang saya tunggu-tunggu itu tidak pernah ada sampai khutbah berakhir. Yang terjadi adalah seperti yang biasa terjadi pada khutbah Jumat pada masjid di kota kita ini. Yaitu sang khatib asyik dengan dirinya sendiri. Keluar dari fokus khutbahnya. Berbicara ke sana dan kemari, berputar-putar, dan menjadi mubazir dari segi waktu. Karena bahan untuk berputar-putar sudah habis, khatib pun mengakhiri khutbah pertamanya. Dalam khutbah yang kedua, ketika tiba pada berdoa dan memohon kepada Allah, saya menjadi malas mengangkat kedua tangan untuk mengamini doa sang khatib. Berhubung lafaz-lafaz doanya di sana sini diucapkan secara salah dan terkadang tidak jelas dan diucapkan sangat cepat. Dalam hati, saya berdoa sendiri memohon kepada Allah tanpa memperhatikan lagi doa sang khatib. Saya juga berdoa kepada Allah, semoga Allah memaafkan khatib yang berbicara, berdoa kepadanya dengan cara semacam itu. Pemirsa yang budiman, seperti dijumpai pada banyak masjid demi penghormatan, sang khatib juga diminta oleh pengurus untuk merangkap menjadi imam salat Jumat. Kehusukan salat Jumatku terusik oleh bacaan surah khatib yang kini menjadi imam. Beberapa lafaz ayat dibaca secara keliru oleh sang imam. Dipandang dari segi tajwid, makhraj, dan kefasihan bacaan. Seraya mengikuti imam, hatiku sedikit mengomel. Sudah diajak bertele-tele pada saat khutbah. Kini dalam salat dipaksa mengikuti salat dengan lafaz-lafaz ayat Al-Quran yang diucapkan secara tidak fasih. Pemirsa dan penonton yang budiman, berbeda dari Indonesia, meski juga berpenduduk mayoritas Muslim, Turki dipandang sebagai negara sekuler. Walaupun demikian, semua imam dan khatib di negara sekuler itu harus lulusan dari sekolah imam dan khatib. Bahkan seseorang yang telah lulus dari sekolah tersebut tidak otomatis menjadi imam dan khatib di masjid. Dia harus dites terlebih dahulu oleh 5 orang profesor yang merupakan staf ahli di dalam bidang keislaman pada lembaga Diyanet. Lembaga yang menjembatani urusan keagamaan di pemerintahan. Jika lulus, barulah seseorang ditetapkan dengan surat keputusan Diyanet untuk menjadi imam
dan khatib pada suatu masjid dan mendapat gaji dari pemerintah karena tugasnya tersebut. Jadi, di negara sekuler Turki, semua imam pasti oke bacaan Al-Qur'annya. Dan kalau berkhutbah, juga pasti oke isi, fokus, dan waktu khutbahnya. Tentu saja imam dan khatib di negara sekuler Turki bisa lebih mantap dan tenang melaksanakan tugasnya karena gajinya sudah jelas diatur dalam peraturan negara. Sedang imam dan khatib di tanah tumpah darahku Indonesia ini bisa tidak mantap dan ragu di dalam melaksanakan tugasnya karena belum pasti berapa isi amplop yang akan diserahkan oleh panitia atau pengurus masjid. Kalau disuruh memilih, saya lebih suka imam dan khatib disekolahkan, diuji, dan digaji. Sehingga tidak sembarang orang melaksanakan tugas penting itu. Karena berkaitan dengan sistem dan aturan bermasyarakat. Dan berkhutbah secara sembrono. Bisa mengganggu tatanan sosial. Lalu menerima berapa rupiah saja yang diserahkan oleh panitia secara lillahi ta'ala. Tapi dengan hati sedikit menggerutu. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki keadaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.